I have defeated the world. After Jesus finished saying this, he looked up to heaven. The hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave him authority over all people. Mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa jika Dia adalah Allah? Nah, perlu Anda pahami bahwa Allah Bapa dan Allah Putra, Yesus tidak baru memulai hubungan mereka ketika Yesus berada di bumi. Hal tersebut jauh sebelum itu. Mereka adalah kekal. Yesus juga menyebut firman dalam huruf kapital yang sudah ada pada mulanya. Dalam Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dengarkan baik-baik, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang dengarkan, kekristenan tidak hanya mulai ada 2000 tahun yang lalu. Hal itu sudah ada sejak awal, bahkan sebelum kita diciptakan, karena kitab suci adalah kebenaran hidup itu sendiri. Ia tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Ketika Allah Bapa menciptakan dunia, Dia menciptakannya untuk Allah Putra. Dengarkan ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan dalam Kolose mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tuhan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita yang hanya manusia rendahan. Sekarang pikirkan bahwa kita sangat pintar, otak kita kecil. Kita bahkan tidak bisa mulai membandingkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Yesus Kristus kemudian turun ke bumi bagi kita karena kasih. Dia datang dan mati bagi kita, menggantikan tempat kita, untuk dosa-dosa kita dan untuk membuat kita mengerti siapa Dia, siapa Tuhan sebenarnya. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekarang Anda perlu memahami bahwa Allah adalah satu. Yesus Putra dan Allah Bapa. Mereka adalah satu Tuhan tetapi kepribadian yang berbeda. Ingatlah sekali lagi, Tuhan berada pada tingkat yang sama sekali baru daripada kita. Dan kita bahkan tidak dapat mencoba memasukkan Dia ke dalam otak kecil kita. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang, bahkan kembali ke perjanjian lama di awal, kita melihat Trinitas, di mana Allah tidak hanya berbicara tentang dirinya sebagai aku, tetapi Dia berbicara tentang dirinya sebagai kita, lebih dari satu. Pada Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia tidak mengatakan biarkan aku. Dia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika kata Tuhan digunakan di sini pada awal kitab Kejadian, nama jamak Ibrani digunakan, Elohim, kita. Anda juga melihat ini di bagian lain. Yesaya 6 ayat 8 misalnya berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Anda perlu memahami bahwa Tuhan adalah satu makhluk ilahi tetapi tiga pribadi, tiga peran, Allah Bapa, Allah Putra, dan kemudian Allah Roh Kudus.
Dalam Matius mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Anda perlu memahami bahwa Tuhan adalah satu wujud ilahi tetapi tiga pribadi. Mereka memiliki peran yang berbeda dan mereka telah berkomunikasi satu sama lain sejak sebelum penciptaan. Dan mereka akan terus berlanjut untuk melakukannya. Tetapi Allah Putra, Dia mengambil bentuk manusia yang rendah sebagai pelayan. Dia turun ke bumi untuk mati menggantikan kita. Dosa itu, hukuman untuk semua dosa yang seharusnya kau terima. Dia memikulnya sendiri. Itu sebabnya Dia datang ke bumi sebagai manusia rendahan. Dia menyerahkan kemuliaan surgawinya untuk mati bagi Anda dan saya sebagai manusia untuk menderita. Dalam Filipi berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Sekarang, Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan, tetapi Dia taat kepada Allah, rencana keselamatan Bapa. Jadi, itulah mengapa Dia mengambil bentuk manusia untuk datang dan mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia hanya bisa menyelamatkan kita dengan datang sebagai manusia. Ibrani mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah Mesias. Dia yang menggenapi nubuatan dan Dia sempurna. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menanggung dosa-dosa kita karena Dia dicobai, sama seperti kita, tetapi masih tanpa dosa. Ibrani mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebagai manusia, Yesus mengalami semua yang kita alami. Dia mengalami pencobaan, Dia mengalami rasa sakit, semuanya kecuali dosa. Jadi Yesus berbicara kepada Allah Bapa tentang segala sesuatu, seperti yang biasanya mereka lakukan sebelum Dia datang ke bumi. Dan Anda dapat melihat semua itu di seluruh Injil. Tetapi Yesus perannya berbeda dari peran Bapa. Peran Yesus adalah datang ke dunia untuk mati menggantikan kita, dan Dia harus menuruti rencana Bapa untuk penebusan kita, untuk keselamatan kita. Dalam Yohanes, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang Yesus berbicara kepada Allah Bapa tentang banyak hal ketika Anda membaca Alkitab, tetapi Dia juga berbicara kepada Allah Bapa tentang kita atas nama kita. Misalnya Lukas 23 ayat 34, dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mengapa Dia melakukannya? Mengapa Yesus berbicara kepada Allah Bapa atas nama kita? Dan mengapa Dia masih melakukannya sampai sekarang? Karena Yesus adalah satu-satunya perantara antara kita dan Allah, Bapanya. Dalam 1 Timotius 2 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan hanya karena dikatakan manusia, tidak berarti bahwa Dia juga bukan Tuhan. Dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan jika bukan karena Yesus,
Jika Dia tidak mati untuk kita, kita tidak mungkin bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita penuh dengan dosa. Kita memiliki sifat kedagingan yang berdosa, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang kudus tidak dapat memiliki hubungan dengan dosa. Cahaya tidak bisa memiliki hubungan dengan kegelapan. Tetapi sekarang, Tuhan melihat kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Dia mati menggantikan kita. Dia melihat kita melalui Yesus, dan Dia menyatakan kita sebagai orang benar karena iman kita. Jadi sekarang Dia hanya dapat memiliki hubungan dengan kita melalui Yesus satu-satunya perantara. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada banyak orang yang mengatakan tidak apa-apa. Ada cara-cara yang berbeda untuk mencapai puncak gunung. Yesus bukanlah satu-satunya jalan, ada cara lain juga. Jangan tertipu dengan tipu daya setan. Biarkan saya membaca ini untuk Anda lagi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa, ketika Ia berada di bumi, itu bukan berarti bahwa Dia bukan Tuhan. Dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Itu hanya menunjukkan kepada kita hubungan Trinitas. Dan Dia adalah contoh bagi kita bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Dengarkan ini Yohanes 11 ayat 41-42. Mereka mengetepikan batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau mendengar permintaanku. Aku tahu bahwa Engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Dan kemudian para murid meminta Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Mengapa mereka meminta hal ini kepada Yesus? Karena mereka melihat Dia melakukannya. Dia memimpin dengan memberi contoh dan mereka ingin belajar. Sekarang biarkan ini menjadi contoh bagi Anda. Biarkan Yesus Kristus menjadi contoh bagi Anda tentang bagaimana Anda harus berdoa. Anda harus bersemangat, aktif. Anda harus bertekun dalam kehidupan doa Anda. Anda harus menjadi pejuang doa. Anda tidak dapat mengharapkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa jika Anda tidak memberikan waktu Anda kepadanya. Jika Anda tidak berbicara dengannya sepanjang waktu, begitulah cara sebuah hubungan terjalin. Anda harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi izinkan saya menanyakan ini dan jawablah dengan jujur. Seperti apa kehidupan doa Anda? Satu hal yang harus Anda ketahui dengan pasti, Tuhan mencintaimu dan kami mencintaimu.